Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Hafiz Marwan selaku Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu dari webinar series yang kami adakan ini. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu woodworking dan furniture design yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Kamal dan Mas Alfian. Beliau juga merupakan salah satu technical spesialis kami Pak dan juga salah satu instruktur di Authorized Training Center kami. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kami adakan Pak, yang tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi, design, and engineering Autodesk. Selain webinar ini, biasanya kami juga rutin mengadakan technical workshop Pak, atau workshop online yang sudah rutin juga kita adakan setiap hari Jumat. Nanti yang sifatnya lebih hands-on yang sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar series ini namun sifatnya lebih mendalam lagi atau lebih teknis lagi. Nah, mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Alfian. Kepada Mas Alfian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung kembali di webinar series kita sore ini di setiap hari Rabu. Untuk di sore kali ini kita mengambil topik woodworking and furniture design. Nah, sebenarnya topik ini based on request dari beberapa attendee yang kita dapatkan, ya. Jadi kan setiap webinar atau workshop itu kan kita kirimkan kuesioner untuk Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengisi topik apa yang ingin bawakan misalkan untuk kita explore bareng-bareng. Nah, ini salah satunya woodworking dan furniture ini untuk furniture industry ini salah satu topik yang banyak di request oleh attendee selama kita webinar dari awal bulan Mei ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu kalau misalkan di kuesioner yang kita inputnya topik apa yang nanti akan kita bisa explore bareng-bareng gitu ya. Jadi supaya kita jadikan consideration untuk topik di webinar atau workshop selanjutnya. Baik, untuk agenda kita di sore ini ya. Nah, kita di sini akan mengeksplor bagaimana kita proses desain sampai ke fabrikasi untuk furniture industries. Nah, kali ini kita akan gunakan tidak hanya Autodesk Inventor dari produk desain dan manufacturing relation saja, tapi juga kita gunakan third party ya, dari Woodwork for Inventor ya, khusus spesifik untuk feature furniture design ya, khususnya untuk panel ya, desain panel. Nah, kemudian selanjutnya di Woodworking for Inventor ini tool-toolnya spesifik misalkan untuk create skeleton body based on board panel material, kemudian input library khusus untuk furniture, misalnya ada dowel, kemudian ada hing, kemudian ada handle, ya, yang tidak disediakan oleh by default Inventor library. Juga kita juga automate untuk generate drawing berikut sampai ke fabrikasi, yaitu CNC program dan nesting layout.
Oke, kita mulai di agenda yang pertama, yaitu challenge. Ya, apa sih challenge ketika kita berbicara dengan furniture design atau woodworking misalnya? Yang pertama misalnya di sini kita lihat challenge-nya itu banyaknya variasi ya untuk tiap model yang kita uh, kerjakan, misalkan project ya. Nah, misalnya contohnya seperti yang tampak di slide ini, misalnya ada panel seperti ini ya, kemudian ada desk, kemudian ada lacinya di sini. Selain spek dimension, kemudian model type, tentu juga appearance dari materialnya ya. Misalnya kadang ada untuk tipe warnaan yang tentu saja customizable tentunya ya. Jadi harus dengan cepat kita rubah desainnya sesuai dengan permintaan dari customer misalnya. Nah, kemudian selain itu ketika kita hubungannya dengan variasi yang banyak di tiap model type-nya, nah tentu saja kita juga concern juga dengan bill of materialnya. Nah, terkadang di ini banyak inkonsistensi di bill of materialnya. Nah, kenapa sih terkadang banyak sekali bill of material yang inkonsisten seperti ini? Artinya ketika yang ada di model dan di spreadsheet dari bill of materialnya berbeda, ya, quantity dan speknya misalnya. Karena di furniture-nya kan banyak juga komponen-komponennya kecil gitu ya, dan rata-rata kebanyakan purchase part ya, misalnya handle, hing, kemudian dowel, kemudian bolt nut seperti itu ya. Nah itu kan purchase part semua. Ya, bayangkan kalau misalkan bill of materialnya di sini inkonsisten, harusnya di model butuhnya 50 misalnya, ketambahan 01 aja 500, berarti over purchase pasti kan? Atau sebaliknya, dibutuhnya 100 tapi di situ tertulisnya di bill of material di spreadsheet-nya 10. Nah, berarti pasti akan menghambat di floor atau di fabrikasinya tentu saja kan. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah terkait perubahan model yang fleksibel dan juga reference model ya. Misalkan di sini biasanya sering saya dapati ketika present ke end user misalnya. Nah, lebih masih banyak menggunakan 2D drawing base ya. Ya. Nah, tidak salah dan juga tidak jelek juga ya. Kenapa? Karena AutoCAD ini misalnya kita gunakan AutoCAD ya. AutoCAD ini fleksibel, cepat. Kalau misalkan kita butuhkan perubahan spek ya tinggal copy paste, kemudian kita stretch, kemudian kita jalan drawing ya, kemudian setelah itu langsung ke shop floor misalnya ya, perubahannya simple ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan dengan kompleksitasnya ya. Contoh misalkan gambar yang sebelah kanan ya seperti ini. Nah, misalnya misalkan kitchen set seperti ini misalnya ya, atau misalnya yang lebih advance lagi misalnya ya, desk seperti ini. Nah, atau misalnya speknya itu mengikuti dari reference dari building misalnya. Tentu saja kita harus adaptif kan. Nah, kemudian harus kita adaptif. Kemudian terkait variasi appearance ya, kemudian visualisasi tentu saja kita tidak hanya cukup dengan visualisasi dengan 2D drawing atau 2D object ya. Tentu saja kita misalkan untuk visualisasi untuk customer, untuk sales representation misalnya, tentu saja kita butuhkan visualisasi dalam bentuk 3D model ya. Nah, bagaimana kalau misalkan appearance-nya appearance B seperti apa, kemudian kita layouting di ruangan seperti apa, ya tentu saja kan kita dengan visualisasi lebih representatif saja akan lebih bagus lagi dibandingkan hanya sekedar 2D
layout. Nah, kemudian apalagi misalnya seperti ini ya, dengan profil kontur dari desain modelnya kita seperti ini ya. Nah, tentu saja kita kan pasti perlukan untuk fabrikasi di sini tentu saja CNC router misalnya. Nah, kemudian misalkan di Autodesk ya, di Autodesk ini juga selain yang working for inventor yang third party, juga tools ada generative design, yaitu untuk modeling based on artificial intelligence, cloud computing. Jadi kita assign load, kemudian assign material, kemudian juga kita assign proses nanti akan gunakan apa, apakah CNC atau 3D printing atau proses yang lainnya. Kemudian generative design model dia akan mensuggest geometrinya akan seperti apa ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini materialnya dari wood ya, dari kayu ya. Nah, di sini kita challenge-nya ya dengan variasikan model ya. Nah, lebih lanjut terkait untuk generative design ya, kita di beberapa minggu ke depan kita akan fokus ke generative design. Salah satu outputnya tadi elbow chair di slide video sebelumnya. Oke, secara garis besar workflow untuk furniture dan woodworking ya di Autodesk Portfolio ada seperti ini ya. Nah, di sini adalah design automation untuk menjembatani challenge tadi yang variation model ya. Nah, di sini kita siapkan base modelnya ya, kita siapkan base model, kemudian kita put variasi dimensi di sana. Jadi ketika sudah jadi base model, kita tinggal merubah desain spec, kemudian appearance ya. Nah, tinggal setelah itu kita generate drawing sesuai dengan permintaan sales atau customer misalnya ya. Kemudian opsi lebih advance lagi, misalnya kita output untuk ke BIM exchange atau BIM model ya. Jadi tidak hanya sekedar 2D objek kemudian berakhir hanya sampai di drawing sheet, tidak, tapi bahkan sampai ke BIM model yang bisa dikonsum oleh building modeler atau BIM modeler untuk arsitektur disiplin misalnya ya. Kemudian juga untuk layouting baik 2D maupun 3D di ruangan atau di building environment-nya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Kamal untuk lebih detail lagi di proses desain untuk furniture industry ini ya. Oke, Mas Kamal sudah ready kah untuk di slide selanjutnya? Sudah, Mas. Oke, aku akan stop sharing ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Kamal untuk slide berikutnya lebih detail, lebih deep dive lagi untuk proses desain di Autodesk Inventor dan Woodworking for Inventor. Silahkan Mas Kamal untuk sharing screen-nya. Okay. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Mas Kamal. Oke. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan dari yang sebelumnya, Mas Pian ya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sih dari woodworking itu. Woodworking itu kan berdasarkan kita punya konsep dulu, Pak. Misalkan kita punya 3D model, yang misalkan kita nggak tahu nih dari dressing up-nya tuh kayak seperti apa sih, bentuknya seperti apa, terus kayak buat
boardnya itu nanti di posisinya seperti apa. Kalau misalkan cara yang lama menggunakan inventor aja kan kita hanya klasifikasi tebalnya saja, ukurannya seberapa, positioningnya di mana. Nah, dengan menggunakan woodworking for inventor ini, dia tetap menggunakan interface yang oleh inventor ini, tapi kita bisa membuat board body berdasarkan hanya dari plan-plannya dari konsep gambarnya saja. Jadi bisa otomatis kayak connection-nya, terus kayak bisa lebih mudah atau lebih cepat lah untuk proses desainnya. Jadi kayak untuk trimming gitu, dia sudah tahu nih, misalkan kayak pemotongan boardnya nih, pemotongan boardnya itu, kita biasanya trim untuk berdasarkan plan dari dianya aja. Tapi kalau menggunakan woodworking for inventor ini, kita nggak perlu lagi tuh kayak misalkan trim area plan sini, terus buat body di sini. Tapi itu udah tidak perlu. Jadi kita tinggal hanya pilih mana yang mau di-trim, mana untuk pertemuan si boardnya ini. Nah, nanti otomatis dia akan trim berdasarkan tebalnya dia, dan dia akan ngikutin dari bentuk si boardnya itu. Jadi, untuk proses assembly-nya nanti akan lebih mudah, dan kita bisa lihat nih, beberapa part dari komponen itu, jadi kita bisa lebih tahu. Nah, terus di sini juga ada namanya multiplication arrangement furniture hardware. Nah, di sini yang paling kadang-kadang kita nggak tahu nih atau bingung kayak connection-nya tuh joining-nya harus seperti apa sih. Terus kadang-kadang kita juga untuk base position-nya itu seperti apa. Terus kayak kita perlu spesifik call-nya seperti apa. Jadi mungkin dari biasanya itu kita menggunakan dasarnya standarnya itu hanya buat lubang-lubangnya aja. Nah, dengan adanya woodworking for inventor ini, Bapak sudah dapat library-nya itu kayak minifix untuk pin, terus untuk engsel, terus kayak buat lock pin. Itu juga Bapak sudah dapat. Jadi kayak load bearing-nya kita juga bisa lihat nih apa elemennya seperti apa. Standar dari Autodesk inventor mekanismenya itu sudah ada. Jadi bisa lebih cepat untuk proses fitting dari furniturnya. Jadi saat Bapak mau assembly, kadang-kadang kan dari board-boardnya itu, atau dari papannya ya, dari kayu-kayunya itu, kan kita berdasarkan pengalaman ya. Jadi untuk ke proses selanjutnya, kita perlu nih ada namanya pemanfaatan tool-tool dari standar komponen. Kayak minifix itu kan udah standar komponen ya Pak. Jadi kita tinggal input aja nih, kita pakai minifix berapa, pin diameter berapa. Nah dari situ kita akan lebih mudah untuk proses pembuatan hole-nya. Jadi kalau misalkan kita punya mesin CNC-nya atau kita punya mal untuk untuk bore-nya itu kita jadi lebih mudah. Jadi kayak assembly part yang seperti ini. Ini kayak assembly part seperti ini. Ini kan kita tinggal tentunya nih jarak dari sini ke sini berapa, jarak dari sini ke sini berapa, sampai ke sini berapa. Nah nanti untuk joining-nya ini Bapak nggak perlu lagi nih kayak harus misalkan ini nggak sama nih, ini kan harus satu-satu nanti redrawing-nya. Dan nanti kalau misalkan pembuatan itu kan akan makan waktu yang banyak. Nah dengan adanya ini, itu akan lebih cepat Pak. Jadi tinggal input dari library-nya, dia akan otomatis kelihatan nih, dan kita juga bisa automatic trimming itu. Nah, terus dari inventor woodworking ini, kita juga bisa assign materialnya nih, kayak misalkan kita punya solid wood, jadi kayak atau multiplex, atau kita juga bisa menambahkan beberapa misalkan particle board, itu kita bisa input. Nah, dari materialnya ini, kan kita juga perlu tahu nih geometri pattern-nya seperti apa, terus kayak allowance dari dianya itu seperti apa, blank size-nya seperti apa. Kita juga perlu tahu, dan report-nya itu kita bisa automatic calculating, Pak. Jadi kayak kebutuhan material itu seberapa banyak sih. Nah, dari ketentuan materialnya ini, kita juga bisa, Pak. Kayak misalkan kita pakai veneer atau edge bending-nya, ada untuk pengecatan. Jadi buat edging-edgingnya itu kita juga bisa tahu nih, bisa assign materialnya. Terus kayak dari simple part-nya kita contohnya misalkan kita pakai HPL. Nah, untuk HPL ini kan kadang-kadang kalau yang serat kayu, itu kan gimana caranya kita bisa searah untuk teksturnya. Nah, dari
material assignment ini di Woodworking for Inventor ini kita sudah ada namanya kayak buat alignment-nya itu. Jadi kayak jenis alurnya nanti akan sama, Pak. Jadi kayak arahnya itu ke kanan, berarti semua teksturnya dia akan ke kanan. Jadi akan lebih bagus nanti saat proses pemotongannya. Jadi kita tahu nih, dipotongnya biar searahnya sama itu ke arah mana. Jadi untuk generatingnya itu kita bisa dapat di Woodworking for Inventor ini. Nah, di sini yang kayak automatic joining-nya itu, dan kita juga bisa dapat beberapa library ya Pak, kayak joining parts itu kita bisa lihat, terus kita juga bisa tahu nih errornya, hole-nya harus seperti apa. Nah, di sini juga kita bisa input nih minifix-nya itu posisinya di mana, dan dia akan ngasih rekomendasi nih untuk ketebalannya berapa, hole-nya berapa, dowel pin-nya harus kayak gimana, itu kita bisa dapat automatic generation-nya gitu Pak. Terus juga ada namanya hinge connection creation-nya itu, kayak kita buat input engsel-nya nih, untuk input engsel-nya itu kan pasti perlu ada namanya hole di sini, sama hole di sini Pak, buat dudukan si engsel-nya itu. Nah, setelah itu, kita kan kalau untuk seperti ini kan, biasanya kalau berbicara misalkan manual ya Pak, kita kan perlu tahu nih jaraknya biar dia dapat untuk pembukaan Excel-nya itu smooth atau nggak tumpang tindih lah, jadi nggak rusak juga partnya, jadi lebih mudah pengerjaannya, itu akan lebih membantu sih. Terus ada juga, kita juga bisa Japanese join Pak, seperti kayak buat pemodelan seperti ini, kita bisa lakukan di Inventor Woodworking. Nah, jadi kalau untuk Japanese join itu kita bisa melakukan di Woodworking Inventor ini. Jadi akan lebih gampang dan lebih mudah untuk proses yang joining-joining seperti itu. Karena sudah ada fitur dari automatic generation-nya dia. Nah, di Inventor Woodworking ini juga ada salah satu keunggulannya itu automatic generator of drawing-nya, Pak. Jadi kayak kita bisa lebih fleksibel lah konfigurasinya. Jadi kayak misalkan ada perubahan desain nih. Nah, dari perubahan desainnya ini, kita juga bisa update langsung di drawingnya. Jadi nggak perlu kayak redrawing lagi, kayak positioning hole-nya itu harus kayak gimana. Jadi dari Woodworking Inventor ini, Bapak udah bisa konfigurasi template-nya, terus kayak harus seperti apa, kop suratnya seperti apa, itu kan bisa diterapkan di sini. Jadi kayak itu udah termasuk kayak arah teksturnya ke arah mana, terus kayak edge bandingnya tuh harus kayak gimana, itu udah disiapin. Terus kayak parameter untuk generate hole table-nya juga gampang, Pak. Jadi kita misalkan punya mesin CNC lah untuk drilling-drillingnya itu. Nah, jadi kita tinggal tentuin datumnya, nanti dia akan otomatis buat hole table-nya, jadi koordinatnya kita bisa tahu. Nah, dari Inventor Woodworking ini, dari Woodworking ini juga ada namanya Automatic Generate for CNC Program, Pak. Nah, dari CAM modulnya ini, itu sudah banyak digunakan dari beberapa teknologi generator. Jadi, mungkin kalau dari Bapak familiar dengan Inventor, itu Bapak tahu namanya Inventor CAM juga. Nah, itu bisa untuk proses drillingnya ini. Tapi dari Woodworking Inventor ini, itu sudah ada modulnya sendiri untuk kayak penentuan nih. Kayak hole generation-nya itu kita tahu nih mana yang drilling, mana yang untuk minifix. Nah, itu kita udah tahu dengan cara kita penentuan dulu setting base point-nya tuh di area mana. Jadi untuk datumnya itu pojokan, misalkan saya tentukan pojokan ini, jadi kita tinggal bikin stopper sini, dia akan otomatis drilling. Misalkan kita untuk grooving di area sini, kita untuk groove di area sini, atau buat pocket di area sini, itu udah otomatis generate dari CNC programnya, Pak. Jadi bisa lebih mudah lah integrated antara CAD software dengan ke mesin processing-nya. Jadi akan lebih cepat dan lebih efisien waktunya. Nah, mungkin dari sorry, kelewat. Yang dari ini ada yang mau ditanyain dulu, Pak?
Sorry. Halo? Oh, sorry, Pak. Jadi, kayaknya saya terlalu cepat ya, Pak. Jadi, mungkin saya lebih tekankan di beberapa poin sini, Pak. Di 3 ini. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, dari joining ini, kita juga bisa dapat single part komponen, Pak. Misalkan Bapak punya Excel tersendiri lah ya. Kayak, itu Bapak juga bisa input library-nya dia kayak gimana. Kita bisa lihat proses untuk menentukan untuk edging-nya seperti apa, terus kayak penentuan sikunya itu kayak gimana, itu bisa dilakukan di sini juga. Beda arahan, Pak, untuk beda inventor cam itu kan lebih banyak ke proses millingnya. Nah, untuk proses millingnya itu kebanyakan untuk drilling aja. Tapi kalau misalkan dengan ada namanya automatic generated CNC program ini, Bapak nggak perlu lagi kayak tentuin hole-nya tuh diameter berapa, untuk positioning-nya itu yang mana mini fix, mana yang untuk dowel pin, mana untuk baut, itu kan perlu, Pak. Nah, di sini ada namanya automatic generation-nya. Jadi, udah tahu nih mana yang menggunakan drill wulir, mana yang drill untuk lubang baut tembus, mana yang untuk mini fix, itu udah tahu, Pak, di inputnya. Untuk inventor kan bisa CNC router, Pak. Nah, Pak Anjas, mungkin pertanyaannya saya jawab ya. Nah, jadi untuk inventor cam digunakan untuk CNC router bisa nggak? Bisa, Pak, karena dari inventor cam itu sudah tersedia dari beberapa head program atau post processnya itu sudah disediakan oleh Autodesk. Jadi kalau untuk proses kayak gini, misalkan kita pengerjaan woodworking, tapi kita punya CNC router nih, Pak, itu akan sangat lebih bagus, Pak. Jadi kita nggak perlu pakai CNC untuk mesin produksi, kita hanya menggunakan CNC router, itu bisa untuk mengerjakan woodworking gini. Jadi lebih mudah lah. Jadi karena untuk CNC woodworking ini kita nggak perlu kayak torsi mesin yang besar, paling kita hanya perlu table-nya aja yang lebih besar. Tapi itu kan bisa menggunakan CNC router yang dari Bapak gunakan, itu bisa, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan CNC router, dengan automatic generate dari CNC program ini, Bapak lempar ke namanya inventor cam, itu bisa nanti tinggal di post proses karena Autodesk sudah menyiapkan itu semua. Gitu. Oke, ini saya balik lagi. Nah, di sini yang umumnya itu kan banyak kita tahu minifix dowel, minifix sama dowel untuk connection-nya ya. Tapi dari automatic generation ini tuh juga banyak, Pak, beberapa komponen joining part, jadi nggak harus dengan minifix dan pin. Misalkan kita mau pakai pin dan pin aja itu bisa. Terus misalkan Bapak mau screw, itu juga bisa. Jadi nanti dari library-nya Autodesk Woodworking itu juga bisa lihat nih, Pak. Untuk area ini saya misalkan cuma mau pakai baut aja untuk ulir. Nah, itu bisa. Atau Bapak misalkan mau pakai baut nanas menggunakan baut L, itu juga ada. Jadi dari beberapa proses ini, kita juga bisa lebih mudah, Pak. Misalkan kita mau, contohnya kita mau bikin produk nih. Nah, kalau misalkan kita mau bikin produk, kan kalau kita contoh ambil lemari, kalau bikin lemari itu, kalau misalkan kita kerjakan, itu kan besar, Pak. Jadi mau nggak mau harus di-assembly sendiri lah. Nah, dengan adanya Woodworking for Inventor ini, kita juga bisa menerapkan, Pak, dengan strategi marketnya itu, kita bikin nih komponennya itu parsial, satu-satu. Misalkan untuk bawahnya dulu, untuk dinding sampingnya, untuk proses pelipatannya, itu kan banyak, Pak. Nah, itu kan jadi kita bisa melakukan proses dagangnya itu atau pengerjaannya, misalkan parsial. Jadi, untuk papanya itu terpisah-pisah, kita menyiapkan bautnya jumlahnya berapa,
Jadi erat pengerjaannya itu jadi akan lebih mudah. Jadi si proses selanjutnya dia tinggal lihat nih tutorial video pemasangannya seperti apa atau cara panduannya itu juga bisa diterapkan di sini. Jadi cara pasangnya itu kita tahu nih proses assembly-nya apa di Inventor ini. Jadi mana dulu yang disusun, mana dulu yang dipasang, itu bisa dilakukan di sini. Jadi dengan adanya Woodworking for Inventor ini akan jadi mempermudah pekerjaan lah. Untuk penjualan pun kita bisa jual potong-potongnya nanti untuk dirakit, itu juga bisa ada. Terus kayak misalkan kita mau punya pintunya misalkan pakai 2 engsel atau 3 engsel, itu kan ada pertimbangannya juga. Nah, ntar kita juga bisa tahu posisinya seperti apa untuk drillingnya. Terus misalkan ada perubahan, oh di sini areanya terlalu tipis, kita menggunakan engselnya itu yang lebih besar atau lebih kecil, itu ada juga. Jadi kita bisa tahu nih, jadi nggak kira-kira dengan coretan-coretan tangan terus. Biasanya kan kalau untuk proses woodworking gini kan paling umumnya menggunakan pensil, tandain dulu, baru proses drill. Tapi saat untuk proses joiningnya, kadang-kadang kita harus nandain atau marking lagi di awal kita untuk proses pembautan baru, seperti itu. Setuju Mas Kamal. Nah, berarti ini kaitannya dengan yang bill of material inconsistency tadi Mas Kamal ya. Iya. Jadi di woodworking ini kan sudah teresen nih library-nya ya, entah itu dowel, minifix. Nah, minifix ini kan berupa sub-assembly sebenarnya kan, ada bolt-nya, kemudian ada nut, ada bolt nut-nya, kemudian misalnya hing ya, kemudian ada misalkan komponen yang lain atau handle. Itu kan kita di handle itu kan butuh screw berapa. Nah, itu terrecord semua Bapak Ibu. Jadi semua library yang meskipun ini third party ya, third party berupa add-in di Inventor ya, tetapi semua library yang kita assign, yang kita modeling di sana itu akan tergenerate juga bill of materialnya di Inventor seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita assembly untuk di customer-nya adalah ke knockdown misalnya. Bayangkan kalau misalkan ketika kita deliver produk misalnya ternyata di speknya jumlah bautnya atau notnya kurang, tentu saja kan akan kesulitan untuk customer melakukan perakitannya misalnya seperti itu ya Mas Kamal ya. Ya betul Mas Pian. Mungkin untuk mengisi waktu yang ada Pak, mungkin saya akan kasih contoh satu gimana caranya kayak buat drawingnya dia lah. Jadi kayak prosesnya gimana, itu mungkin saya akan kasih contoh dulu sedikit. Bentar, saya buka Inventornya. Nah, sambil menunggu Mas Kamal, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau feedback atau yang lainnya, silahkan disampaikan di kolom Q&A Bapak Ibu. Ya. Kemudian menyambung dari Mas Kamal tadi terkait appearance dari material misalnya, kalau misalkan kita woodworking kan berarti kita sangat concern sekali dengan arah serat, betul kan? Nah, kalau misalkan di Inventor itu kan memang disediakan dan kita bisa customize appearance library. Nah, tapi di woodworking ini sudah disediakan lebih banyak dibandingkan dari defaultnya atau dash Inventor itu sendiri, ya seperti itu. Begitu juga nanti ketika nesting layout. Nah, nesting layout ketika ini kan kita concern dengan arah serat kayu. Nah, ini juga kita bisa kita maksimalkan, kita optimize. Ya. Nah, ini saya bisa share ya, udah ya. Bisa share. Silakan. Nah, di sini saya coba untuk contohnya drawer ya, Pak. Di sini saya tinggal, ini saya ambil untuk skeletonnya dulu. Nah, untuk skeletonnya itu misalkan saya ambil 500. Nah, di sini saya tinggal skeleton dress up. Jadi kayak pertama itu kita tentuin dulu nih. Kita misalkan mau ambil ininya skeletonnya, saya pilih area ini, dan area ini. Nah, dari sini kita tinggal masukin thickness-nya berapa. Misalkan saya mau thickness-nya itu untuk ke dalam atau thickness-nya itu keluar.
Saya tinggal tentuin, saya bikin kotaknya itu jadi hanya untuk posisi gawangnya aja atau dalamannya aja. Jadi saya tinggal input, saya misalkan pakai multipack 18, nah dia akan otomatis seperti ini. Jadi kita tinggal tuh pilih aja nih face-nya seperti apa. Untuk partnya nih kita bisa dapat nih semuanya. Terus kalau misalkan saya mau untuk proses ini ketemu sini, saya tambahin, sorry, ini harusnya dipanjangin. Saya ulang dulu. Ini. Jadi saya tinggal pilih face-nya aja, saya bikin ke dalam. Oke. Nah, dari sini pun saya bisa tentuin nih, misalkan saya mau pakai misalkan saya pakai meter lah di sini dengan ini. Oke. Jadi langsung pertemuan sudutnya itu kita nggak perlu trimming body lagi, kayak boardnya itu langsung loh Pak. Terus kayak di sini, di sini, sini. Jadi langsung di input nih. Nanti untuk joiningnya di belakang sini, kita tinggal tentuin nih untuk minifixnya seperti apa. Nah dari sini, untuk misalkan kita mau screw kah, kita mau untuk pakai baut nanas, itu kan tergantung dari tebalnya juga. Nah di sini saya coba trim. Ini panel untuk trimnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terbiasa di Inventor itu frame generator, nah woodworking Inventor ini toolsnya seperti yang dijelaskan Mas Kamal yaitu trim, kemudian meter, itu similar Pak workflow-nya seperti ketika kita gunakan frame generator di Inventor. Nah juga di sini di woodworking ini salah satu metode yang digunakan adalah top down. Jadi kita buat master bodinya terlebih dahulu untuk nanti kita jadi assembly seperti itu, Pak. Betul. Jadi bisa mirip-mirip seperti itulah Pak. Misalkan di sini saya pakai 500, saya coba lagi. Artinya apa? Ketika dengan seperti ini, jadi kita untuk adopt feature atau learning path untuk Woodwork Inventor ini tidak terlalu sulit karena interface atau workflow alur kerja atau cara mengenerate feature pun persis dengan existing feature yang ada di Inventor. Contohnya saya sebutkan tadi, frame generator misalnya seperti itu. Juga atau misalkan place geometry misalnya seperti itu. Part panel, oh sorry. Saya masukin dulu Pak materialnya. Terus kayak jenis boardnya di sini juga kita bisa lihat nih ada beberapa teksturnya. Jadi kita bisa ambil nih asetnya itu kita mau kayak gimana, laminate-nya. Terus untuk solidnya kita tentuin kita pakai SAP, SMP, SPL itu kan banyak jenis-jenisnya. Terus kayak kita juga bisa lihat nih untuk laminate boardnya, untuk rodnya kita juga bisa lihat. Nah ini untuk HPL-nya, misalkan kita mau pakai HPL ini. HPL itu kita bisa input juga mau yang tebalnya berapa, itu kita bisa masukin. Untuk edge band-nya itu di area ininya tebalnya berapa, lebarnya ya, untuk edging-nya. Nah, mungkin kalau untuk lebih jelasnya kita akan bahas di workshop mungkin ya. Karena kalau dari proses ini kita bentar, oh sorry. Jadi kalau untuk proses ini kan kita hanya menjelaskan fitur dari woodworking itu seperti apa, gambar seperti apa. Jadi untuk mempersingkat pengerjaan yang sebelumnya dari Inventor, kalau misalkan frame generator itu ya jadi nggak jauh-jauh beda. Jadi di sini pun kita akan lebih mudah untuk memprosesnya. Jadi mungkin nanti kalau untuk di hari Jumat saya akan siapin materi demo kitnya, jadi bisa dicoba bareng-bareng. Jadi kalau misalkan mau coba trial pun bisa, nanti tinggal download dari Woodworking for Inventor itu sudah tersedia. Jadi kayak
Ini pun kita juga bisa input nih, kayak untuk grandnya. Jadi arah grandnya itu kita tinggal tentuin nih, align. Misalkan saya mau berdasarkan arahnya semuanya ke kanan, itu udah ditentuin oleh tentuin aturan materialnya. Terus kayak misalkan referensinya berdasarkan phase mana. Itu jadi untuk penentuan materialnya itu nanti akan banyak lah Pak. Kayak arahnya itu mau seperti apa, jalan teksturnya kayak gimana, itu kita bisa tentuin di Woodworking for Inventor ini. Oke, Mas Ian, mungkin kalau dari saya sih segitu dulu ya, Mas. Kalau ada yang mau ditanyain lagi dari ini boleh. Ya, terima kasih Mas Kamal. Jadi memang di hari Jumat nanti kita akan lebih deep dive lagi, hands-on, bagaimana kita woodworking dan furniture menggunakan Woodworking for Inventor add-in ini. Ya. Di chat saya sudah share website untuk download trial. Ya. Pastikan untuk kita download versi yang sesuai inventor yang sudah kita install, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya 2020 yang kita installnya yang woodworking 2020 seperti itu. Jadi harus satu versi kan dengan Autodesk Inventor profesionalnya. Iya Pak Inon, jadi yang 2017 belum support Pak, karena versinya di bawah dia Mas. ngikutin latest ya, karena dia ngikutin latest version dari inventornya, karena latest versionnya sekarang ini 2020, jadi dia hanya sekarang ini support untuk 3 latest version gitu. Mungkin kalau ketika inventornya belum 2021, ya ketika masih di 2019 masih tersedia download untuk versi 2017 di Woodworking for Inventor ini. Nah, next di hari Jumat nanti, selain kita bagaimana kita proses desain untuk Woodworking for Inventor ini, kita juga lebih ke advance lagi, yaitu ketika kita sudah dapatkan modelnya, misalkan ya, yang kita buat di Woodworking for Inventor ini. Nah, kemudian kita manfaatkan lagi, ya, selain untuk drawing sheet, kemudian untuk ke fabrikasi, misalkan untuk CNC router misalnya, kemudian kita generate yang tadi salah satu workflow for furniture yang saya sampaikan di slide sebelumnya, itu kan juga kita bisa jadikan sebagai BIM content. Ya, kita jadikan sebagai BIM content untuk architectural modeler, seperti itu. Nah, juga kita juga manfaatkan, selain untuk BIM content, kita juga bisa jadikan sebagai aset, ya, dalam kaitannya dengan factory layout, ya. Jadi misalkan kita punya reference building, ya, misalnya. Nah, furniture set tadi itu kita jadikan sebagai aset untuk nanti tinggal kita put and place aja di layout. Jadi untuk assembly tidak kita gunakan lagi constraint seperti yang biasa kita gunakan di Autodesk Inventor, tapi kita tinggal put and place saja, seperti kayak kita menyusun Lego saja nanti di factory layout. Jadi di hari Jumat lagi lebih deep dive lagi, tidak hanya sekedar proses desain, tapi kita dari desain sampai fabrikasi juga ke visualisasinya, Bapak Ibu semua. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Mas Fian? Ya, silakan. Izin nambahin Mas, di kolom chat saya sudah share ya untuk yang versi-versi sebelumnya. Kalau seandainya dipakainya 2019 ke bawah, jadi ada yang arsipnya gitu. Oke, tetapi harus register dulu bukannya ya Mas? Betul. Dan free ya? Betul, masih free, ada trialnya Pak. Oke, jadi kalau misalkan ditambahkan lagi Mas Bayu tadi informasi update, jadi kalau misalkan untuk versi-versi di bawahnya itu kita perlu register dulu di webnya Woodworking for Inventor untuk mendapatkan akses ke all
version. Misalkan dari Pak Ainun tadi untuk versi 2017. Kalau halo, sorry. Mungkin kalau emang versinya di bawah dari nanti ikut workshop, mungkin nanti ada beberapa fitur yang mungkin agak ketinggalan, Pak. Jadi kalau misalkan kayak contoh yang ini Pak, automatic whole generation itu baru ada di V11 dari si Woodworking for Inventor ini. Jadi diusahakan kalau bisa 2019 ke atas untuk cobanya pakai trial saja dulu. Jadi kita tahu nih fiturnya itu buat penyamaan seperti apa, terus kayak metode cuttingnya itu atau metode drillingnya itu kita bisa sama. Jadi nanti dari awalnya itu kita kayak penentuan hole-nya seperti apa, nanti untuk proses draftingnya kita misalkan mau pakai automatic, itu jadi akan lebih mudah penyamaannya dengan yang versi dari V9 sampai V11. V9 itu di 2019, 2020 yang V20, 2011 itu yang V11. Nah, jadi kayak dari metode-metode ini kan salah satu fitur yang tambahan kayak misalkan automatic drawing itu kan juga ada di Inventor 2021. Tapi kita menggunakan template. Nah, di sini pun diadaptasi dengan salah satu fitur dari woodworking-nya ini. Nah, dari woodworking-nya ini, kita juga bisa nanti akan automatic dimension, Pak. Jadi, lebih mudah untuk prosesnya. Jadi, untuk salah satu beberapa fitur ini, mungkin nanti akan saya lebih dalamin saat workshop nanti. Jadi, mohon kesediaan waktunya untuk kita bahas bareng, kita kerjakan kemampuan si software ini sampai semana, kebutuhannya bisa support sampai apa, itu akan jadi lebih lumayan lah untuk tambahan kemampuan kita menggunakan software dari Woodworking for Inventor ini. Jadi kita yang biasanya familiar dengan Inventor, tapi dengan adanya add-on ini third party, jadi lebih mudah karena emang framework-nya base-nya itu berdasarkan UI-nya Inventor, jadi lebih mudah dan bahasanya tuh nggak banyak yang beda dan banyak bahasanya juga yang mengikuti dari bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan untuk pengerjaan woodworking ini kayak hing kayak gitu-gitu itu nggak jauh beda lah. Jadi lebih sama untuk metodenya. Jadi lebih fokus ke pengerjaan kayu saja untuk woodworking ini. Mungkin dari saya segitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Ya, terima kasih Mas Kamal. Kita masih ada 2 atau 3 menit untuk Q&A, untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, mungkin bisa ditampilkan untuk slide yang akhir Mas Kamal sembari menunggu. Ya. Di sini masih kelihatan? Ya, tampil. Mungkin Mas Hafiz, any comment untuk silahkan untuk di slide di sini terkait promo. Baik. Di Q2 ya. Ya, betul. Terima kasih Mas Pian. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kita ada promo Pak, namanya program Trade-in Perpetual License. Jadi apabila Bapak license perpetual yang lama, Bapak bisa trade-in atau tekan dengan license subscription Pak, dan dapatkan diskon sebesar 25%. Namun ada beberapa yang perlu dicatat Pak. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 7 Mei sampai nanti ini Pak, tanggal 24 Juli 2020 saja. Lalu promo ini juga berlaku hanya untuk pengguna single user saja Pak. Dan customer berhak atau dapat menerima diskon untuk jangganan jangka waktu dalam 1 atau 3 tahun. Dan juga promo ini berlaku dengan menukarkan license perpetual Bapak atau Ibu yang sudah tidak aktif maintenance saja Pak. Jadi hanya yang sudah tidak aktif maintenance saja Pak yang bisa ditukarkan. Mungkin itu saja dari saya, Mas Alfian. Ya, Bisa dilanjutkan terima kasih kembali. Mas Hafiz.
Mas Kamal di slide berikutnya. Ya. Di sini di Cipta Satria Connect Base, ya, Teknologi Center, kita selalu mengupdate artikel, tips and trick, ya, kemudian recorded webinar, recorded workshop. Jadi kalau misalkan ingin lihat kembali webinar yang sudah kita jalankan di sebelumnya, bisa mengunjungi di cstc.ciptasatria.com /base, ya, atau follow kami di akun-akun media sosial kami untuk mendapatkan update terbaru terkait atau dashboard portfolio atau beberapa promo atau event yang Cipta Satria selenggarakan untuk di Q3 nantinya, misalnya seperti itu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk bergabung, ya, register dan bergabung kembali di web workshop series kita di hari Jumat di jam yang sama, yaitu kita mulai jam 1 siang sampai jam 4, ya, deep dive dari webinar ini. Mas Kamal minta tolong ditampilkan untuk Webinar. Ya. Nah, di webinar selanjutnya kita akan deliver, yaitu terkait simulasi CFD dari Autodesk, ya, baik itu untuk building ataupun untuk mechanical engineering disiplin, ya. Nah, untuk webinar minggu depan, ya, akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Bayu, ya. Jangan lupa juga untuk kembali bergabung di webinar kita selanjutnya, bagaimana CFD simulation ini membuat kita lebih yakin terkait performa desain, khususnya terkait fluida analisis, ya, misalkan untuk distribusi temperatur di dalam ruangan, ya, karena air conditional misalnya, atau misalkan temperatur analisis di mechanical engineering misalnya, ya, terkait electronic device misalnya, seperti itu. Nah, di minggu depan ini topik webinar dan workshop kita akan berkaitan dengan CFD simulation. Baik, terima kasih waktunya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan kembali melalui email, ya, ke kami melalui Mas Hafiz, ya, muhammad.hafiz@ciptasatria.com. Ya, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bisa bergabung kembali di webinar series kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.